فبأي آلاء ربكما تكذبان Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Saudara-saudariku, semoga senantiasa disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali kita mendapatkan waktu luang yang diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita isi dengan berdiskusi berbagai hal yang boleh jadi teman-teman tanyakan, dan tentu kita akan bahas bersama, dan mudah-mudahan bahasan itu mudah dipahami dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, langsung saja, ada beberapa yang ditanyakan dalam bentuk online ataupun juga nanti dalam bentuk pengajian offline yang dituliskan di kertas, sudah direkap di sini. Pertama dari online kita ingin sampaikan dari akun @yasmin, kemudian Saka. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Ustadz, baik. Ada saatnya udah rutin tahajud, baca Al-Quran, puasa sunnah. Lalu ada saatnya juga malas dan tidak semangat lagi. Apa sebabnya dan apa yang harus dilakukan jika rasa malas udah mulai menggoda? Baik, ini tentunya evaluasi untuk saya pribadi dan kita bersama bagaimana meningkatkan ketakwaan dan ketaatan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala serta menjaga posisi itu selalu konsisten dalam nilai-nilai semangat dan kebaikan, serta juga mempertahankan supaya tidak menurun dan melahirkan rasa malas. Mari kita simak terlebih dahulu. Ada satu kaidah yang sangat mendasar, yang ini juga dipedomani oleh para ulama. Saat kita mendapatkan kaidah ini yang berbunyi, al-imanu yazidu wa yantaqisu. Yazidu bil ta'ati wa yantaqisu bil ma'siyah. Iman itu bisa ada kalanya meningkat. Meningkat dengan apa? Rumusnya disampaikan bitta'ah, dengan meningkatkan banyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan mencakup segala bentuk ragam amal soleh, dalam bentuk ibadah yang ritual atau dalam bentuk menganalisis segala hal yang ada di lingkungan ini untuk mampu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Misal, saat seseorang meningkatkan ibadah ritualnya kepada Allah dari salat fardunya yang sendirian menjadi berjamaah, yang berjamaah menjadi dikerjakan di masjid, lalu yang terbiasa istiqamah berjamaah ditambah dengan salat sunnah sampai merasakan kenikmatan itu. Maka ketika mulai konsisten mengerjakan itu semua, ada rasa yang berbeda dalam jiwa, ada keinginan menjaga semua amalan itu, gak ingin tinggal tahajud, ingin mengerjakan salat-salat sunnah rawatib. Pun demikian ketika meningkatkan bacaan Al-Quran. Seseorang yang berusaha meningkatkan bacaan Qur'annya sampai merasakan kenikmatan, konsisten bacaannya, maka itu di antara hal yang bisa meningkatkan keadaan iman kita. Feelingnya ada dalam hati, bentuknya berupa tindakan. Nah, dalam feeling perasaan kita ini ada sesuatu yang berbeda. Ada syu'urul iman, dzauqul iman, nilai rasa iman. Itu yang digambarkan misal dalam Al-Quran surah ke-8 Al-Anfal ayat yang kedua, kaitan dengan bacaan Al-Quran. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sungguh insan beriman itu bisa dikonfirmasi keadaan iman dalam dirinya jika disebutkan nama Allah, ada konfirmasi getaran dalam jiwanya. Karena itu dipanggil lewat adzan itu 5 kali dalam sehari, dan saat dikumandangkan Allahu Akbar, bukankah ada konfirmasi getaran dalam jiwa? Nah, ini konfirmasi ini bila diterjemahkan dalam bentuk ibadah berupa amal soleh, bentuknya sholat misalnya, dan ditingkatkan sholatnya, maka persamaannya adalah peningkatan ibadah ini akan juga menguatkan saat yang bersamaan keadaan iman seorang hamba. Pun demikian saat meningkatkan bacaan Qur'annya. Ini bentuk ibadah ritual. Yang lainnya nanti seperti puasa, kalau dengan harta ada skema zakat, infak, dan sebagainya. Rasanya kepada jiwa, bentuknya nanti ada tambahan amal soleh. Yang kedua, bisa dalam bentuk analisis di sekitaran kita. Ya Allah meminta kita untuk menganalisis alam misalnya, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Ya, silahkan apa yang di langit dan di bumi, bahkan pergantian siang dan malam, analisis itu untuk menemukan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang di laut, kapal-kapal berlayar, kuasa Allah menjadikan laut terhampar, kan? Quran surah kedua misalnya Al-Baqarah ayat 163 itu sampai dengan 164, sampai di 164-nya kita temukan kalimat
Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Demikian ayat-ayat yang lain kita diminta menganalisis unta misalnya. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, atau pada diri kita sendiri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Analisis diri kita, bagaimana Allah menciptakan dengan sempurna, dari mulai mata dulu misalnya, bagaimana syarafnya, segala halnya, kan? Kemudian sampai dengan ke telinga, ke lisan, sampai ke telapak tangan, ada sidik jari dan sebagainya. Siapa yang mampu menciptakan itu semua? Karena itu, ketika semua fenomena alam ini dihitung dan berwujud berupa ilmu pengetahuan yang terukur, ada sensenya, yang mengukur segalanya, rotasinya, dari mulai bumi, dari orbitnya matahari, planet-planet dan sebagainya bisa terukur. Tujuan terbesarnya adalah bukan sekedar ingin menjadikan seorang hamba meningkat aspek intelektualitasnya sehingga menjadi seorang ilmuwan, mampu mengatur kemudahan dalam beraktivitas. Tidak. Itu hanya capaian-capaian kontemporer yang disajikan dengan garis-garis tujuan temporer saja. Kontemporer dalam artian setiap masanya selalu menemukan penemuan baru. Temporer terbatas dunia saja. Lebih jauhnya lagi adalah bagaimana seorang yang menguasai bidang-bidang itu mampu mengenalkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, orang yang hebat fisika itu pada ujungnya adalah orang yang mengenal Allah dengan ilmu fisikanya. Orang yang hebat geologinya itu orang yang mampu mengenal Allah lewat titipan ilmu itu. Karena tidaklah desain ilmu itu dihadirkan bukan sekedar untuk menghitung dan memudahkan kehidupan, tapi lebih untuk mengenali siapa yang mampu menciptakan semua ini. Karena itu, pada skema yang kedua ini, Allah meminta kepada kita, silahkan analisis apa yang telah aku tetapkan dengan sempurna. Aku ciptakan, aku tetapkan kehidupannya dengan teratur, dengan terukur. Siapa yang bisa membuat itu selain Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka ilmu-ilmu yang membantu kita belajar itu sejatinya seharusnya mampu mengenalkan kita kepada Allah. Bukan sekedar menjadikan seseorang menjadi pintar. Nah, kegiatan-kegiatan tadi mampu menambah iman. Secara singkat, kalau semuanya diakumulasikan, maka semua tadi disebut dengan amal soleh. Karena itu, seringkali kita dapatkan kalimat amal soleh dalam Al-Quran bersanding dengan kata iman. Ya, seperti Quran surah ke-103, Al-Asr. Kan? Wal asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilus salihat. Jadi, iman jika dipadukan dengan amal soleh, saat yang bersamaan, iman itu akan semakin meningkat dan amal solehnya pun akan semakin meragam kita nikmati. Pun demikian, kalimat iman kadang disandingkan dengan detil amal solehnya. Detilnya apa? Misalnya dengan sholat. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sholat. Kemudian, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dengan infak. Dengan puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Jadi ketika menunaikan puasa, iman meningkat. Ketika sholat diperbanyak, iman meningkat. Ketika baca Al-Quran, iman meningkat. Pun demikian ketika berinfak, iman meningkat. Itu skemanya. Nah, sisi lainnya, wa yantaqisu aw yanqusu bil ma'siyah, maka cenderung iman itu akan menurun kualitasnya, ya, mengecil kemudian takarannya jika seseorang mengerjakan perbuatan maksiat yang melanggar ketentuan dalam syariat. Kalau tadi yang benar amal saleh, yang ini dia kerjakan amal salah misalnya. Ya, alih-alih dia salat, dia merubah bermaksiat, dia tinggalkan salat misalnya, mulai menurun. Dari yang mulai tidak berjamaah, tidak ke masjid, tidak berjamaah, kemudian mulai tertunda sholatnya sampai tidak sholat. Maka suasana hatinya akan berbeda, kegelisahannya mulai tumbuh. Yang jadi persoalan ketika dipanggil lewat adzan pun sentuhannya menjadi berkurang, jadi telat, jadi ditinggalkan dan sebagainya. Itu problem. Jadi ketika seseorang merasakan penurunan dalam ibadah, seakan imannya sedang menurun, maka problem pertama mesti dia tanyakan pada dirinya, perbuatan maksiat apa yang pernah dikerjakan oleh bagian tubuhnya. Kalau mata tak sanggup melihat kebaikan, berarti mata ini pernah melihat yang salah. Kalau telinga tak cepat mendengar respon kebaikan, adzan, tausiah, panggilan kemuliaan, berarti telinga ini sering mendengar sesuatu yang tidak bagus. Ya, kalau lisan sering berkata yang tidak baik, berarti pulsa kebaikannya berkurang di lisan. Maka cari lawannya. Mulai biasakan melihat yang baik, mulai mendengar yang saleh, mulai bertutur yang mulia. Maka ini akan mengembalikan kembali hal-hal yang ingin kita tingkatkan dari nilai keimanan itu. Boleh jadi kadang-kadang bentuknya bukan maksiat, ya, bentuknya terlalu fokus pada urusan dunia, terlalu mengejar materi sehingga lupa dengan akhirat. Kan pasangan akhirat itu dunia, ya kan? Ini ula pertama, akhirat nanti yang kita raih. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi kalau terlalu fokus pada dunianya, maka secara bersamaan
ya persamaan terbaliknya, bahkan ya akhiratnya pasti menurun. Jadi kalau kanannya itu kita naik, akhiratnya, dunia pasti porsinya akan mengecil, ya. Karena porsi mengecil itu maksudnya dunia dikerjakan tapi tetap terbawa ke akhirat. Tapi kalau dunianya yang dikejar, maka ini pasti menurun dan gak akan ikut ke dunia karena skemanya berbeda. Seperti bayangan, ya, kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, seperti bayangan. Di bayangan itu kalau dikejar selalu nggak akan pernah didapati, ditangkap nggak akan dapat, ya. Itulah dunia. Jadi selalu nggak akan puas, kejar lagi, kejar lagi, kejar lagi. Walaupun harta sudah banyak, pengen kejar lagi. Terkadang godaannya menempuh dengan cara yang salah, maka caranya berbalik, kejar akhirat maka dunia akan mengikuti. Kurang lebih ini jadi jawaban cepatnya. Jika ingin meningkatkan keimanan kepada Allah, maka tingkatkan amal saleh, kerjakan ketaatan, lalu jauhi maksiat. Maka mudah-mudahan dengan itu diawali dengan niat yang ikhlas, berdoa kepada Allah, meminta perlindungan dan kekuatan. Setelah itu mencoba untuk memulai dan cari orang-orang baik sekitaran kita untuk menjaga semua amalan itu bisa konsisten sampai kita menemui ajal dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian saudariku, semoga bermanfaat, semoga Allah ridhai, dan semoga bisa dipahami yang benar dari Allah dan Rasulnya. Kalau ada kekurangan, kesalahan mutlak dari saya, silahkan ditinggalkan, abaikan, dan ambil setiap yang baik yang Allah dan Rasulnya ridhai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.